Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Dr. Tri Haryadi, Magister Pendidikan, sebagai dosen penggampu mata kuliah Strategi Belajar Mengajar. Baik, di sini saya dari kelompok 10 akan membahas materi blended learning. Saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, saya sendiri, Welhelina Warni Purnawati. Yang kedua, Maharani. Yang ketiga, Sari Oktaviani Sarai. Yang keempat, dan sekaligus terakhir, Herlina Memes. Nah, itulah anggota dari kelompok kami. Di sini, saya dan teman-teman akan menyanyikan yel-yel dari kelompok 10. Ayo kawan semua, mari mendengarkan dan menyimak. Ini dia video dari kami, selamat menonton dan terima kasih. Hey, kami dari kelompok paling akhir, kelompok 10. Hey, kelompok 10. Materi kami tentang blended training. Blended training, hey, blended training. Hey, jumpa lagi. Kami dari kelompok 10. We will come back to you again. Baiklah, di sini kelompok kami akan menjelaskan materi tentang blended learning. Apa itu blended learning? Saya akan menjelaskan tentang pengertian blended learning. Blended learning berasal dari bahasa Inggris, artinya terdiri dari dua kata, yang pertama blended dan yang kedua learning. Blended artinya campuran atau kombinasi yang baik. Blended learning pada dasarnya yaitu gabungan keunggulan pembelajaran yang dilakukan secara tatap muka dan secara virtual. Meigs dan Wilbur mendefinisikan blended learning sebagai pencampuran antara online dan pertemuan tatap muka atau face-to-face meeting. Dalam studi, suatu aktivitas pembelajaran yang terintegrasi. Baiklah, yang selanjutnya saya akan membahas tentang jenis utama blended learning. Jenis utama blended learning ada dua macam. Yang pertama, peningkatan bentuk aktivitas tatap muka atau face-to-face, yaitu pengajaran menggunakan blended learning untuk merujuk kepada penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam aktivitas tatap muka dalam bentuk memanfaatkan internet. Yang kedua, hybrid learning. Pembelajaran ini mengurangi aktivitas tatap muka, tetapi tidak menghilangkan sehingga meningkatkan peserta didik dalam belajar online. Baiklah, saya di sini sebagai penyaji kedua, saya akan menjelaskan tentang karakter blended learning. Yang pertama, pembelajaran yang menggabungkan bagaimana menyampaikan metode pembelajaran, gaya pembelajaran, dan media berbasis teknologi yang beragam. Yang kedua, sebagai sebuah kombinasi pembelajaran langsung, face to face,
belajar mandiri. Yang ketiga, pembelajaran yang didukung oleh kombinasi efektif dari cara penyampaian, cara mengajar, dan gaya bahasa. Kunci model blended learning. Menurut Karman 2005, kunci model blended learning yaitu: pertama, live event. Pembelajaran secara tatap muka yaitu pembelajaran langsung secara tatap muka atau sinhonus, yang proses pembelajarannya dipimpin oleh instruktur dan secara peserta didik berpartisipasi secara tatap muka dalam waktu yang tepat dan secara langsung. Belajar mandiri dengan online konteks, yaitu dapat dilaksanakan kapan saja dengan adanya konteks online. Kolaborasi atau kolaborasi, yaitu mendesain suatu pembelajaran blended learning. Seorang pendidik atau instruktur harus mampu membangun kolaborasi antara mahasiswa dengan dosen melalui tutor, komunikasi bentuk forum diskusi. Asemen atau penilaian, yaitu seorang pendidik dalam meningkatkan pembelajaran dengan blended learning dapat mengkombinasikan beberapa jenis asemen bersifat tes, non-tes, atau tes otentik. Dapat dituangkan dalam bentuk proyek yang dilaksanakan baik secara online atau offline, sehingga asemen yang diikuti mahasiswa menjadi lebih fleksibel. Performance support material atau dukungan bahan ajar. Referensi material sangat diperlukan untuk meningkatkan referensi belajar dan hasil belajar mahasiswa dalam model blended learning. Saya akan menjelaskan tentang kelebihan blended training. Yang pertama, peserta didik leluasa untuk mempelajari materi pembelajaran secara mandiri dengan memanfaatkan materi-materi yang tersedia secara online. Yang kedua, peserta didik dapat berkomunikasi, berdiskusi dengan pengajar atau peserta didik yang lain yang tidak harus dilakukan saat di kelas atau tatap muka. Nah, yang ketiga, pengajar dapat menambahkan materi pengayaan melalui fasilitas internet. Yang keempat, pengajar dapat menerima peserta didik membaca materi atau mengajarkan teks yang dilakukan sebelum pembelajaran. Saya akan menjelaskan tentang manfaat blended training. Yang pertama, blended training lebih aktif daripada hanya belajar tatap muka atau hanya belajar secara online. Yang kedua, blended training dapat memungkinkan mahasiswa memperoleh literasi digital atau kesiapan digital dan keterampilan belajar online. Yang ketiga, blended training dapat dijadikan cara yang tepat untuk menutupi pembelajaran yang tidak dapat dihindari secara tatap muka. Yang keempat, blended training dapat membuat tugas menjadi lebih menarik dan fleksibel. Lanjut yang kelima, blended training dapat memungkinkan untuk dilakukan pemantauan kemajuan mahasiswa secara lebih mudah.
ini yang tidak masuk? Ada. Siapa yang tidak masuk? Kita doakan Rizka semoga jika sakit, jika sembuh, jika kondisi lancar semua. Sembari kita berdoa bersama-sama ala hadiyah wa ala kulli yang disolkan al-fatihah. Ini kita masuk ke babak terakhir UKBM kedua. Agendanya hari ini adalah membuat deformasi bentuk. Satu anak nanti saya kasih lembar ini sudah ada bentuk awalnya. Nanti langsung saja ya kita kasih dulu. Gambar ini silahkan diteruskan sampai ya 90% atau 80% memenuhi kertas. Silahkan coba sebentar. Bentuknya seperti apa? Bebas. Asalkan sampai membuat perulangan-perulangan bentuk dengan ukuran yang bervariasi. Hingga nanti kalau ini bentuk lingkaran, nanti sampai lingkarannya tidak kelihatan lingkaran. Jadi pahami? Yang kedua, di belakang kertas ini sudah ada namanya anak cucu ini semua. Ada nama, ada username, sama passwordnya 10G. Nah, habis ini nanti insya Allah sampai tak kasih ulangan UKBM keduanya via online. Silahkan kerjakan di psikologi sampai nanti hari Rabu. Itu. Oke, masing-masing anak sudah mendapatkan satu lembar kertas berisi gambar yang aneh-aneh itu. Gambar-gambar yang saya dapat itu adalah bentuk-bentuk geometri segitiga. Panah itu terdiri dari persegi yang digabung sama segitiga. Ini sama, ini persegi digabung sama segitiga. Ada yang segi lima, ada yang lingkaran, dan sebagainya. Dan habis ini silahkan kembangkan bentuk geometri ini menjadi sehalaman dengan menambahkan bentuk-bentuk geometri lainnya. Jadi tidak perlu saja kalau begini terus begini, kreasikan tambah segitiga, tambah segi lima, tambah bidang bebas, lingkaran, masuk. Ada pertanyaan? Serah. Yang penting nanti komposisinya penuh satu. Contoh konkret seperti ini. Ini bentuknya awalnya segi lima, kemudian saya tambah dengan bentuk segitiga, jajaran kinja, bentuk bebas, geometri. Yang penting kalau geometri itu tidak ada bentuk floranya, tidak ada bentuk daunnya, apalagi ada hewannya. Pokoknya geometris semua. Bisa dipahami? Oke. Kalau nanti selesai, tolong kertasnya ini jangan dibuang. Jangan dibuang ya. Belum. Jangan dibuang. Nanti kertasnya ini akan saya foto semua karyanya dan dimasukkan ke psikologi. Saya masukin saya sama ada saya. Saya pahami? Ya, silakan di. Untuk psikologinya terus saya jalankan karena kemungkinan nanti sekitar 80% habis proses uji coba ini, insya Allah nanti UKBM itu kemungkinan akan pakai psikologi.
Jadi nanti kemudian cetaknya itu sudah di Baiklah, teman-teman, sekian pembahasan materi tentang blended learning dari kelompok kami, yaitu kelompok 10. Mohon maaf jika ada salah kata, dan sekian dari kelompok kami. Terima kasih dan selamat pagi. Dengan saya sendiri, Welhelina Warni Purnawati. Saya Maharani. Yang ketiga, saya Sari Oktaviani Sarai. Perkenalkan, nama saya Herlina Memes.